Horas, salam sehat dengan saya Dr. Erwin Krisdanto Simangunsong, CPNS Puskesmas Ambarita, Samosir. Di podcast kedua ini kita masih membahas tentang nilai dasar yang diterapkan oleh ASN. Yang kedua ini kompeten. Kompeten dari kamus kompetensi itu memiliki 3 aspek yang penting: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan ini berhubungan dengan tuntutan dalam pekerjaan. Jadi ada ilmu, ada skill, dan bagaimana kita bersikap dalam pekerjaan kita. Sesuai Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ASN merupakan jabatan profesional yang harus berbasis pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja serta patuh pada kode etik profesinya. Dan dari undang-undang tersebut ingin diwujudkan ASN yang profesional, kompeten, kompetitif. Maksudnya kompetitif ini bukan sikut-sikutan. Kompetitif ini bagaimana kita terus-menerus ingin maju. Kenapa? Karena tujuannya adalah sebagai bagian reformasi birokrasi, sehingga nanti diharapkan semua ASN itu dapat mengembangkan diri, wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Panduan atau kode etik dalam sifat kompeten ini bisa kita bagi 3 nih. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contoh, meskipun saya sudah lulus sebagai dokter, saya tahu saya harus terus tetap belajar. Saya harus belajar tentang kegawat daruratan jantung, bagaimana kegawat daruratan dalam kecelakaan, bagaimana penanganan anak, bagaimana penanganan pada ibu-ibu hamil, dan sebagainya. Itu harus saya lakukan. Ikut seminar, ikut pelatihan, dan lain-lain untuk meningkatkan skill saya. Gitu, karena ilmu akan selalu berkembang, ilmu ada yang baru. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Jadi bukan hanya saya yang bisa tahu itu aja. Ketika saya sudah punya ilmu, saya harus mengajarkan orang-orang yang di sekitar saya, apalagi di tim saya dalam penanganan pasien. Contoh, ada pasien yang kecelakaan, jangan hanya saya saja yang tahu melakukan ini itu, tapi perawat saya tahu, perawat saya juga dapat melakukan penanganan yang baik. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini pasti sejak dalam hubungannya dalam dunia kesehatan, dari sejak dulu guru-guru saya setelah menekankan pada saya kalau apapun yang kita lakukan sebagai kesehatan itu bisa berhubungan dengan nyawanya. Jadi jangan asal-asalan, jangan tanggung-tanggung. Harus diberikan tata laksana yang terbaik. Kalau tidak bisa bahaya dalam nyawanya. Jadi ini yang perlu dalam kompeten itu. Nah, di luar itu juga ilmu akan berkembang terus-menerus. Kita harus tetap belajar. Ada beberapa paradigma dari Glynn yang diuraikan oleh Hidayati tahun 2020. Ada learn, yaitu ASN membiasakan belajar hal-hal yang baru, karena ilmu seperti saya bilang tadi itu pasti akan berkembang, pasti ada hal yang baru yang akan terjadi. Baru ada unlearn atau tahap meninggalkan atau melupakan, tapi tidak benar-benar melupakan. Contoh, tidak bisa lagi memakai ini, tapi kan tidak kesemuanya dipakai untuk melupakan itu. Baru yang learn atau menerima fakta baru. Di sini kita menerima pengajaran baru. Contoh, nanti suatu saat ada obat yang baru yang bisa dipakai untuk pasien, itu harus kita terima. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Horas.